Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penggolongan akun akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Nadia Amandari, nomor absen 16, kelas 12 MIPA 4. Penggolongan akun akuntansi. Secara umum, akun dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, akun real atau akun tetap. Akun real atau akun tetap adalah akun yang dilaporkan dalam neraca, di mana saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Yang pertama ada akun harta atau aktiva, yang terdiri dari yang pertama, kas, di mana kas merupakan uang tunai yang siap digunakan dan bebas digunakan setiap saat, baik yang ada dalam perusahaan atau saldo giro perusahaan di bank. Yang kedua ada piutang usaha. Piutang usaha adalah tagihan pada pihak lain, baik perorangan dan atau badan usaha. Yang ketiga ada perlengkapan yang merupakan barang-barang yang digunakan untuk kegiatan perusahaan dan diperkirakan habis dalam waktu setahun. Yang keempat ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga adalah surat-surat yang dimiliki perusahaan untuk diperjualbelikan. Yang kelima, ada beban dibayar di muka, berarti biaya yang telah dibayar tetapi manfaat dari pembayaran belum diperoleh atau digunakan. Contohnya, seperti asuransi, dibayar di muka, sewa dibayar di muka, dan iklan dibayar di muka. Kemudian yang keenam ada harta tetap, yang merupakan harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, seperti bangunan, tanah, mesin-mesin, dan peralatan. Kemudian yang ketujuh ada harta tidak berwujud, yang merupakan harta yang tidak mempunyai wujud fisik tetapi merupakan hak-hak istimewa yang menguntungkan perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Kemudian terdapat 3 istilah seperti yang pertama, goodwill. Goodwill merupakan arti atau dapat diartikan sebagai nama baik yang melekat pada perusahaan. Yang kedua ada hak paten. Hak paten merupakan hak istimewa atas suatu barang yang diberikan pemerintah ke perusahaan. Kemudian yang ketiga ada hak cipta. Hak cipta adalah hak karena menciptakan sesuatu. 3 hal tersebut merupakan aktiva tidak berwujud, di mana pengertian aktiva tidak berwujud atau intangible assets atau aset tak berwujud adalah aset perusahaan yang tidak dimiliki atau tidak memiliki bentuk fisik. Yang kedua ada kewajiban atau liabilities, yang terdiri dari yang pertama utang lancar, yang merupakan kewajiban yang dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun, yang terbagi menjadi pertama, utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena pembelian jasa ataupun barang secara kredit. Kemudian ada biaya yang masih harus dibayar, yaitu beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Misalnya, utang sewa, utang gaji, utang pajak, dan utang bunga. Selanjutnya ada utang jangka panjang, yang merupakan kewajiban yang waktu pelaksanaannya lebih dari 1 tahun. Di antaranya yaitu utang bank. Utang bank adalah pinjaman modal kerja dari bank untuk perluasan usaha. Kemudian utang hipotek, yang merupakan pinjaman dari bank dengan jaminan aktiva tetap. Yang terakhir ada utang obligasi, yang merupakan utang yang disebabkan perusahaan menerbitkan dan menjual surat-surat berharga. Yang ketiga, akun modal atau equity, terbagi menjadi 2, yaitu modal adalah selisih harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Yang kedua ada private, adalah penarikan sebagai aset atau modal di sebuah perusahaan untuk keperluan pribadi. Kemudian bagian yang kedua adalah akun nominal atau akun sementara. Akun nominal adalah akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan
di mana terdapat dua jenis pendapatan, yaitu yang pertama, pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, pendapatan di luar usaha. Pendapatan yang tidak berhubungan langsung, seperti misalnya pengusaha menyewakan ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha lainnya. Selanjutnya ada akun beban. Akun beban adalah suatu pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan yang terdiri dari: yang pertama, beban usaha. Beban usaha adalah suatu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang kedua ada beban lain-lain. Yang kedua ada beban lain-lain. Adalah suatu jenis pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha, misalnya beban bunga. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan Paramasanti. Om Santi 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 Om.